kembali bersama saya Nathan Injerlangga. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempersembahkan sebuah cerita sejarah tentang Kerajaan Mataram melawan kolonialisme Belanda. Baik, langsung saja disimak ceritanya. Kerajaan Mataram kuno adalah sebuah kerajaan kuno di Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki dua periode penting dalam sejarahnya. Mataram kuno pertama muncul pada abad ke-8 Masehi dengan agama Hindu, Buddha sebagai dasar kepercayaan dan terkenal dengan pembangunan kompleks candi seperti Candi Prambanan. Kemudian, pada abad ke-16, Mataram kuno mengalami kebangkitan di bawah pemerintahan penambahan Senopati dan mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Abu. Namun, pada abad ke-18, kerajaan ini terpecah menjadi dua entitas, Mataram Tarsura dan Mataram Yogyakarta sebagai hasil dari konflik internal. Pada pertengahan abad ke-18, wilayah Kepulauan Nusantara yang kaya raya menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa Eropa yang berusaha memperoleh kendali atas sumber daya alamnya. Di tengah situasi ini, salah satu kerajaan yang sedang mencuat dan tampil sebagai salah satu kekuatan utama adalah Kerajaan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Namun, masa damai yang telah lama dinikmati oleh kerajaan ini mulai terancam pada pertengahan abad ke-18 ketika Belanda mulai menjalankan ambisi kolonial mereka di wilayah ini. Mereka ingin menguasai ekonomi dan sumber daya alam yang kaya di Kepulauan Nusantara. Sultan Hamengkubuwono I adalah salah satu pemimpin yang paling vokal dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sultan Hamengkubuwono I yang memerintah dari tahun 1755 hingga 1792 adalah sosok yang mencoba gigih untuk melawan pengaruh kolonial Belanda dan di wilayahnya. Pada tahun 1755, ia menjadi raja dan menyadari ancaman yang dihadapi oleh kerajaannya dan upaya kolonialisasi Belanda. Perang Jawa atau disebut Java War, yang dikenal juga sebagai Perang Mataram I, meletus pada tahun 1756 ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jacob Mosel mencoba menguasai wilayah Mataram. Sultan Hamengkubuwono I dan pasukannya melancarkan perlawanan yang gigih terhadap pasukan kolonial Belanda. Mereka menggunakan taktik gerilya yang cerdik, memanfaatkan medan yang sulit di Jawa Tengah untuk memerangi pasukan yang lebih besar dan bersenjata lebih baik. Perlawanan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang tekad dan semangat untuk mempertahankan tanah air dan kemerdekaan. Selama perang yang berlarut-larut, pasukan Mataram menghadapi berbagai kesulitan, termasuk keterbatasan persediaan dan dukungan militer. Namun, mereka terus bertahan dan melancarkan serangan balasan yang berani. Perang ini berlangsung selama beberapa tahun dan disertai dengan pertempuran-pertempuran sengit. Namun, kekuatan dan sumber daya militer Belanda akhirnya membuat mereka mendominasi konflik tersebut. Pada tahun 1757, Sultan Hamengkubuwono I harus menyerah kepada Belanda. Ia dipaksa mengasingkan diri ke Batavia, sekarang Jakarta. Meskipun perlawanan tersebut berakhir dan kalah Mataram, perjuangan Sultan Hamengkubuwono I dan pasukannya telah meninggalkan warisan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Perlawanan ini menunjukkan tekad dan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan yang kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalisme yang akan datang di abad ke-20. Penting untuk diingat bahwa kisah ini adalah bagian dari pengalaman panjang menuju kemerdekaan Indonesia
yang akhirnya dicapai pada tahun 1945. Perjuangan Mataram melawan kolonialisme adalah salah satu bab yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan semangat kemerdekaan. Baiklah, terima kasih telah menonton dan menyimak cerita kami. Jika ada kesalahan dan informasi, kami mohon maaf. Kami aturkan terima kasih dan sampai jumpa.